Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Alhamdulillahilladzi faqaha fi dinihi man istaqama min ulama yahdi bihim kullu dalifih. Halakil zulma wal juhal waqtar minhum az-zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhum al-arifina billah wa sifati wal asma. Wajakahum lazzatal mahabbah wa atla'ahum hakikatal asya minal ardi was sama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syabina wa mulana Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muhtadin wa khatamil anbiya wa ala alihi wa ashabihi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'in tabi'in bi ihsan ila yaumil jaza. Amma ba'du. Al-alimul allama al-arif billah asyih Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani bin Al-Arif billah Abdul Ghani bin Haji Abdul Manaf bin Muhammad Saman bin Muhammad Sa'ad bin Haji Abdullah bin Al-Alimul Allamah Mufti Khalid bin Al-Alamah Khalifah Haji Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Jadi guru kita, Guru Zaini Abdul Ghani atau Guru Sakumpul itu merupakan keturunan daripada Datuk Kalampayan yang ke-8. Beliau dilahirkan pada malam Arba 27 Muharram tahun 1361 Hijriah atau bertepatan dengan 11 Februari 1942 Masehi di Kampung Tunggul Irang seberang Martapura. Namun selama itu beliau dilahirkan tidak pernah menyusul dengan ibu beliau, hanya mengisap liur Al-Arif billah Haji Abdurrahman atau Haji Abdul sampai kenyang selama 40 hari. Jadi nama beliau di waktu kecil itu bergelar Kusyairi. Nah, sejak termasuk salah seorang ahli hafal Al-Quran. Al-alimul alama al-arif billah Syekh Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani sejak kecil selalu berada di samping kedua orang tua dan nenek beliau yang bernama Salbiyah, yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang namun disiplin dalam pendidikan, sehingga di masa kanak-kanak beliau sudah ditanamkan pendidikan tauhid dan akhlak oleh ayah dan nenek beliau sendiri. Jadi yang terpenting, yang utama itu adalah akhlak. Ilmu nomor belakang, amal nomor belakang juga. Walaupun tinggi ilmunya, amalnya kuat, tapi akhlaknya rendah, namun tiada artinya. Bukankah iblis juga tinggi ilmunya, tetapi akhlaknya tidak ada? Nah, berarti nang iyanya itu yang pertama itu adalah akhlak. Nah, jadi kehidupan ekonomi orang tua beliau itu sangat susah. Meskipun kehidupan ekonomi kedua orang tua beliau itu dalam keadaan sangat lemah, namun mereka selalu memperhatikan untuk membantu dan meringankan beban guru yang mengajar anak mereka membaca Al-Quran, sehingga setiap malam beliau diberi sangu sebotol kecil yang berisi minyak tanah untuk diberikan kepada guru Muhammad Hasan Pasayangan. Jadi guru sakumpulin bahari mengaji kadada balampu listrik. Jadi kuitannya ini menyangui sebotol kecil minyak tanah. Bahari kada berduitan, wayah ini pun berduitan kada larang juga. Anak kita kada kawa kita melajari membaca Al-Quran, disekolahkan di tika Al-Quran sore hari. Itu pun biayanya sangat murah. Sebulan kurang lebih 15.000. Amun sebulan 15.000 berarti sehari 500 rupiah. 500 rupiah sehari. Rokok berapa? Rokok 1.000, ini sebilah lebih. Tapi ada aja pian kuitannya kan terperhatikan lawan anak sampai 6 bulan kada biar pipi, kasihan anak. Karena kuitannya kesibukan. Nah, jadi beliau guru pertama secara rohani atau secara mimpi, guru ma'rifat, guru tasawuf. Nah, itu adalah Al-Alimul Allamah Haji Muhammad Sarwani Abdan atau Guru Bangil. Bangil itu kan nama kampung. Padahal di sini Sarwani Abdan orang Martapura. Karena menetap di sana sampai wafat di sana, lalu digelari Guru Bangil. Nah, jadi guru secara rohani, secara mimpi. Karena banyak juga orang-orang yang artinya telah meninggal. Lah, umpamanya bukan ulama, bukan wali meninggal. Banyak orang-orang yang masih hidup nih kadang-kadang berguru
dengan orang yang sudah meninggal. Kenapa? Karena kan di dalam manakib sesaman itu kami tidaklah mati, melainkan pindah alam daripada alam yang zahir kepada alam yang tersembunyi. Makanya melalui mimpi ada yang berhadapan seperti si Muhammad Saman Al-Madani di waktu beliau mahaluat. Nah, jadi datang si Abdul Qadir Al-Jailani membawakan baju jubah putih sampai sekarang. Padahal si Abdul Qadir Al-Jailani jaraknya lawan si Muhammad Saman Al-Madani itu wafat beliau 400 tahun. Kan luar biasa. Nah, jadi guru sekumpul pun pernah beliau di masa remaja beliau, maka beliau ini pernah ru'yah bertemu dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Padahal wafat kan Sayyidina Hasan dan Husain. Jadi ditemui oleh Sayyidina Hasan Husain kepada guru sekumpul. Lalu masing-masing membawakan pakaian dan memasangkan kepada beliau lengkap dengan sorban dan lainnya. Dan beliau ketika itu diberi nama oleh keduanya dengan nama Zainal Abidin. Apa itu Zainal Abidin? Yang artinya itu orang yang baik di dalam mengabdi kepada Allah Ta'ala. Jadi keberadaan al-alim al-arif billah Syekh Muhammad Zain Abdul Ghani di masa kecil beliau sudah diketahui sebagai ulama dan orang pintar dari Jawa, meskipun mereka belum pernah ke Banjar, dan juga guru sekumpul belum pernah ke Jawa. Jadi menurut piling Bubuhan Jawa, karena itu kebesaran dan kemuliaan guru sekumpul, maka jadi pembicaraan para tokoh ulama di Jawa pada masa beliau masih kecil, di mana penulis pernah mendengar dari mereka bahwa di Banjar di Martapura akan muncul seorang ulama besar dan orangnya masih kecil atau kanak-kanak, sehingga banyaklah orang menerka atau mengira, namun kenyataannya baru tampak sesudah puluhan tahun kemudian. Nah, jadi mulai lagi halus juga. Bahkan beliau, orang tua beliau berwarung. Nah, jadi dengan bawarong itu kan banyak orang-orang yang minuman ke warung ini kelak ada nang kada habis banyak di dalam cangkir, ada yang separuh, ada yang separapat, ada yang 2 jari nang kada habis nih. Lalu dikumpulkan oleh kuitan sidin nang kada habis tadi, dibuat ke dalam biskom, dibuat ke dalam jidar. Jadi diminumkan kepada guru sekumpul. 41 orang tak kumpul wali seikom. Nah, itulah perangai daripada orang tua beliau. Nah, jadi sangat miskin, bukan miskin lagi tapi sangat miskin. Jadi beliau ini memang luar biasa. Bergelar wali apa? Amun wali mastur itu wali yang tersembunyi, wali masyhur wali yang tersohor. Sedangkan wali kutub wali yang memimpin di suatu wilayah. Umpamanya Kalimantan, Datuk Kalampayan. Madinah wali kutubnya Syekh Muhammad Al-Madani. Baghdad wali kutubnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sedangkan guru sekumpul luar biasa, guru sedunia, wali sedunia. Nah, hebat lagi. Karena kan lihat kalau nyahaulan beliau dari beberapa penjuru dunia yang datang hadir ke haulan beliau, begitu hebatnya beliau. Nah, ini sangat artinya yang diagung-agungkan oleh orang Kalimantan, bahkan di luar Kalimantan pun menagungkan kepada beliau. Karena disitulah para nabi Allah dan para wali Allah tidaklah mati, melainkan pindah alam daripada alam yang zahir kepada alam yang tersembunyi. Jadi lihat beliau orang yang bijaksana, orang yang bijaksana luar biasa sidin. Waktu itulah ada seorang tukang menggawiakan rumah sidin di belakang, mengganti keramik, jangan salah. Lalu kemudian ada orang itu, nah kan baju ini belicak-licak kotor. Jadi hendak bersalaman lawan guru sekumpul, tapi ada satpam, ujar satpam pada kawa guru awur sedangkan ikam awak rigat. Lalu mendengar guru sekumpul dikeluari sidin, ujar guru sekumpul, siapa aja sidin hendak bersalaman lawan aku tadi. Nah, lalu datang orangnya. Jadi luar biasa kalah. Dan juga kemudian tidak beberapa lama kemudian ada seorang pegawai datang kepada sidin membawakan duit setas. Nah, jadi assalamualaikum guru. Nah, ulun ada hajat dalam pian, ulun kabul hajat, ulun berniat memberi pian nina hadiah. Sekali dibuka di dalam koper ini adalah duit berapa ratus juta. Lalu diambil sidin, diterima sidin, makasih sidin. Tapi tolonglah di sini sudah kau terima.
tolong bagiakan kepada yang artinya nang orang fakir miskin, nang orang jumpo-jumpo, nang janda-janda miskin, sidin bagiakan. Nah, lalu sidin menampaikan lamari sidin, ditampaikan lamari sekalinya banyak benar duit sidin. Ulun kada kisah lagi, ini nambah kisah tukang tuh anak buah ulun, nya bagawi di situ jadi asli. Jadi luar biasa. Jadi beliau meninggal ini bukan ratusan juta, bukan miliaran meninggalkan duit, namun triliunan. Ya nang wali sugih ini sidin, wali sugih. Makanya sidin kada mau kalau umpat ini umpat itu ada mau, karena sidin bujur-bujur daripada wali. Jadi keramat beliau begitu banyak. Nah, makanya wali ini kada depan nang kada mengaji ilmu marifat, ilmu tasawuf. Mun fikih aja, tauhid aja kada kau dikatakan seorang wali karena kada tasawuf. Karena seorang wali ini harus memiliki ilmu marifat. Sedangkan ilmu marifat, ilmu tasawuf ini adalah ilmu kesempurnaan yang membersihkan antara fikih dan tauhid itu sebenarnya di tasawuf. Jadi luar biasa licin ilmu sidin, kedudukan sidin di Nur Muhammad. Namun tidak salah juga di Nur Muhammad, karena Nur Muhammad ini adalah kenyataan daripada zat Allah Ta'ala. Nur Muhammad ini sifatnya Allah, Nur Muhammad ini kenyataan Allah, Nur Muhammad ini dasar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diantara dulu ada kan yang rame orang bebeat, sidin itu kan mengijazahkan daripada tarikat Samaniyah, karena tarikat Samaniyah itu dari Syekh Saman. Jadi kan diijazahkan sidin, lalu bermusafah, lalu bebeat. Jadi kan bebeat nih kan kisah-kisah dari muntung ke muntung, mendengar dari telinga ke telinga, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta. Padahal itu tidak benar. Mungkin lah bubuhan maklarnya bisa kemungkinan. Pas setelah sidin tahu, lalu sidin garing. Nah, jadi disitulah artinya sidin menanggungnya. Padahal sidin gak ada tahu. Jadi kan kalau orang, ada juga orang-orang yang salah pengertian. Jadi ujar orang yang salah pengertian, orang yang gak ada ilmu. Siapa yang bebiat lawan guru ijai, siapa yang bersalaman dengan guru ijai masuk surga. Padahal salah itu pengertiannya. Nah, mungkin begini perkataan beliau, kan ujar beliau, kan artinya nah, sholat sudah, rukun Islam sudah umpamanya, nang wajibnya. Jadi sidin amalakan aja nang tarikat Samaniyah ini, apabila nyai keamalakan ku jamin surga sidin bujurolak. Karena nang wajibnya sudah digawe, dijulungi sidin amalan, ku jamin ikam surga sidin. Jadi nang orang nang saliwang talinga ini kira-kira salah pandangar. Bersalaman lawan guru ijai. Ayo, dijamin guru ijai masuk surga, itu tidak benar. Nah, itulah makanya banyak orang-orang lah nangaran banyak berduit. Ayo hana, asal arti masuk surga aja, berapa juta aja dibayar orang karena orang sugih. Orang susah bang, kasihan karena aku masuk surga lah. Nah, jadi di sini salah pengertian. Jadi di situ banyak karamat daripada beliau. Jadi beliau ini umur sidin 63 tahun. Lah 63 tahun sidin wafat sama lawan baginda Rasulullah. Jadi keramat beliau itu disitulah beliau pada masih tinggal di keraton, di mana biasanya setelah selesai pengajian atau pembacaan maulid, beliau berbincang-bincang dengan beberapa orang murid masih belum pulang sambil bercerita tentang orang-orang tua dahulu yang isinya untuk dapat diambil pelajaran. Dalam meningkatkan amalia, tiba-tiba beliau bercerita tentang buah rambutan yang pada waktu itu masih belum musimnya. Dengan tiada disadari dan diketahui yang hadir, beliau mengacungkan tangan ke belakang dan kemudian tampak di tangan beliau sebiji buah rambutan yang masak. Maka tercenganglah yang hadir semuanya, termasuk penulis sendiri yang melihat hal yang demikian. Kemudian buah rambutan tersebut langsung beliau makan. Nah, jadi luar biasa karamat sidin. Banyak orang kada percaya karena pro dan kontra itu wajar. Artinya guru sama guru juga behiri. Orang berjual barang berjual baras, maulah orang berjual baras behiri dan orang berjual jinit kada mau. Nah, jadi guru sama guru juga memandangkan guru sama pula inilah ajar. Kan beliau bakar amat alhamdulillah. Nah, kayak seorang menyebut di sini bakar umur. Orang bakubah, seorang bakumbah. Nah, jadi artinya disitulah karena manusia ini banyak nang artinya kada sadar.
Nah, jadi banyak orang yang artinya di majelis mahal guru sakumpul karena kan tahun-tahun ini pandemi, jadi kadakawa mahal artinya secara besar. Jadi di rumah masing-masing, di majelis masing-masing. Karena orang yang mencintai waliku, ujar baginda Rasulullah, sama mencintai aku juga. Dan barang siapa memusuhi daripada para wali-waliku, aku akan menyatakan perang kepadanya. Orang yang mencintai wali aja sama mencintai baginda Rasulullah. Contohnya kan sampai sekarang kita lihat kan makam Niki Ardila ya luar biasa. Makam Niki Ardila sampai sekarang dijiari orang tuh aneh kala. Kada tahu tuh rahasia Allah Ta'ala. Kan pernah beliau kala berkunjung ke rumah guru sekumpul, bahkan mengangkat kuitan dan guru sekumpul. Mungkin berkat dua beliau apaan. Jadi sampai sekarang matinya dijiarahi orang. Jadi kadang-kala kita rahasia manusia ini kadang-kala mempunyai seseorang, oh ikam salah, ikam sesat, ikam salah, ikam tidak bisa. Karena itu cuma rahasia Allah Ta'ala. Mungkin ada yang terkandung kebaikannya dunia ataupun akhirat, karena kita tidak tahu. Nah, jadi pesan beliau Jasidin artinya itu menghormati ulama dan juga baik sangka. Kada boleh kita berburuk sangka kepada siapapun. Nah, tapi kan baik sangka ini jangan juga baik sangka, harus waspada. Umpamanya ada orang nak minjem kendaraan lawan kita nggak dapat lawan orang. Ayo mau baik sangka, baik sangka aja diinjamnya harap kada sing belikan lagi kendaraannya. Nah, makanya itu ngarannya waspada. Ujar sidin murah diri, artinya kok kurang lebih lawan orang. Murah harta, jangan kikir, karena orang yang alim kikir itu tidak akan masuk surga. Al-bakhil la yadkhulul jannata walau kana zahida. Orang yang bakhil, orang yang kikir tidak akan masuk surga sekalipun dia orangnya alim. Orang alim kikir kada masuk surga. Lebih baik orang yang kata tapi alim nam biasa saja, tapi inya kada kikir. Yang kelima ujar beliau manis muka. Yang keenam, jangan menyakiti tetangga. Nah, tetangga ini luar biasa. Jadi kita tetangga ini lebih utama daripada keluarga yang di hulu sungai. Kenapa? Bujur aja bang tuh jar keluarga aku di hulu sungai jadi Tanjung tuh jar sugi-sugi. Ayo pas pagi lampu anak mali kita lampu lilin lampu duduk korek api habis, ke mana kita meminta? Mungkinlah kita meminta ke Tanjung. Ayo pasti kepada tetangga. Nah, jadi bujur aja Jasidin tuh hormati tetangga, jangan menyakiti tetangga. Dan yang ke-7 Jasidin memaafkan kesalahan orang lain. Yang ke-8 jangan bermusuhan. Yang ke-9 jangan tamak. Yang ke-10 berpegang kepada Allah. Yang ke-11 kabul segala hajat. Yang ke-12 yakin keselamatan itu pada benar. Yang ke-13 jangan merasa baik daripada orang lain. Yang ke-14 orang iri dengki jangan dilayani Jasidin. Nah, jadi Sidin itu meninggal 5 Rajab, pukul 5 lewat 10 menit subuh hari, atau bertepatan 10 Agustus 2005. Beliau meninggalkan kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tersebarlah berita duka ke segala penjuru daerah, sehingga dini hari pagi Rabu telah banyak berdatangan kaum muslimin yang muslim dari segala penjuru. Jadi beliau dimakamkan di komplek Ar-Raudah dan di rumah-rumah sekitar gemur suara pembacaan Al-Quran sekitarnya, dan bersamaan dengan awan mendung, sehingga bersamaan dengan awan mendung itu meneteskan rintik-rintik hujan di sebagian kota Martapura, seakan-akan terus berduka atas kepergian seorang wali Allah. Linangan air mata selalu membasahi pipi-pipi para pelayat yang membawa rahmat dan maghfirah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan maghfirah kepada beliau dan memberikan kedudukan yang tinggi di sisinya, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita berkat membaca manaqib daripada wali Allah Guru Sakumpul yang singkat ini, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, rezeki berberkah, selamat dunia dan akhirat. Wallahu alam. Al-Fatihah.